Jadi rumahnya nggak usah dijual. Nanti ada cowok ganteng kaya raya tajir melintir alat kelaminnya ngaceng ngajak ibu umroh. Ibu mau nggak? Amin, mau Pak Haji, mau. Ibu mau? Kalau untuk pengennya cuma diajak umroh kan? Yang penting pengen umrohnya. Yang itu. ibu mau umrohnya apa ngacengnya? Ngacengnya udah nggak pengen Pak Haji. Ngacengnya udah nggak pengen umrohnya aja. Dua-duanya. Mantap jiwa. Jadi rumah jangan dijual. Orang yang suka jual, tandanya orang nggak bersyukur. Oh, oke Pak Haji. Orang yang nggak bersyukur nanti Allah nanti nggak tambahin nikmatnya. Oh, gitu. Jadi nggak usah dijual. Iya, Pak. Ibu nanti minta sama Allah, Iya. umroh tetap umroh, tapi aset nggak dijual. Bisa nanti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Supriyanti dari Banten. Banten. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya janda. Saya Janda. janda. Ya, Umur berapa? Umurnya 55 Pak Haji. Wow, udah kadaluarsa. Ya. Udah expired. Stok lama. Nggak keluar lagi produknya 2025. Tapi masih pulen. Terus saya Saya itu diselingkuhin suami itu mulai dari Apa? saya pernah saya cerai sendiri gitu Pak Haji. Maksudnya saya itu menceraikan sendiri gitu loh. Emang bisa? Saya bapaknya itu tukang kawin, jadi bolak-balik kawin. Wow, suami yang luar biasa. Jarang Bu sekarang Bu. Jadi Ibu bersyukur punya suami itu. akhirnya Namanya suami yang kreatif. sampai saya tidur satu ranjang demi anak ya Pak ya. Saya bertahan demi Ibu anak. tidur satu ranjang sama Selingkuhannya itu. sama selingkuhannya. Saya bertahan demi anak. Rasanya gimana Bu? Ya, Enak-enak gurih ya Bu ya. Selingkuhannya laki perempuan Bu? udah pasti perempuan lah Pak Haji. Hah? Udah pasti perempuan. Oh perempuan. Ya, Tidurnya di kamar ibu atau di kamar siapa? di kamar saya. Oh iya. Nah gitu. Jadi terus anak saya 5. Terus Anak saya, ibu 5? Iya. Terus saya 5? gajinya itu Lahir normal apa sesar? normal Pak Haji. Waduh, alat kelamin ibu oblak dong. Makanya dia nyari lagi Pak Haji. Hah? Makanya dia nyari lagi. Makanya dia nyari lagi ya. Iya, alat kelamin ibu oblak. Plok. Jadi saya itu Siapa tuh yang ketawa kenceng tuh? Aduh. ya jadi saya itu cuman Ibu kenapa nggak dipakein sari rapat Bu? Pakai lem Aibon. nggak ngerti Pak Haji. Nanti belajarnya ada pakarnya nih bapak-bapak, khusus lem Aibon alat kelamin. Ya, pertanyaan apa Ibu? Jadi saya itu uang makan juga uang nafkah anak itu hampir anak 5 itu hampir satu bulan itu cuma dikasih gaji 27 juta, gaji cuma 3 juta, anak 5 plus semuanya di situ Pak Haji mah. Anak 5, Iya. sebulan dari suami dikasih 27 juta. 27 juta itu sama gaji dia. Saya dikasih cuma 3 juta. Apa? Saya dikasih cuma 3 juta. Ibu dikasih 3 juta. Iya. Gajinya suami 27 Iya. juta. Jadi saya nggak tahu selebihnya itu saya nggak tahu kemana. Selebihnya Saya di nggak kemanain Ibu nggak tahu. Iya. Ya. Akhirnya terus dia bilang juga ada rumah itu, ini rumah saya bukan rumah kamu. Ya, Kata suami ini rumahnya suami bukan rumah ibu. Iya, akhirnya saya ya itu tadi Pak, saya keluar dari rumah. Oke, saya keluar dari rumah, saya bilang Jadi gitu. ibu keluar dari rumah situ. Iya. Padahal ibu udah ngelahirin dari Dari 5 anak. Iya, betul, Semuanya normal lahirnya. Betul. Jadi alat kelamin ibu sampai oblak. Itu jadi akhirnya saya pisah rumah, saya ngambil BTN. Ibu pisah rumah sekarang ngambil BTN. Iya, saya ngajuin cerai sendiri Pak. Ibu ngajuin cerai sendiri. Iya. Akhirnya saya cerai ya. Sekarang ibu udah cerai. Udah cerai. Apa belum? Sudah Pak, sudah. Sudah. 6 tahunan Pak Haji. Gampang. Ibu nyari suami lagi cari suami lagi apa enggak? Saya udah nggak pengen Pak Haji. Nggak pengen. Kenapa nggak pengen? Udah tua Pak, malu Udah sama anak. tua. Terus dia tuh tiba-tiba datang, Suami tiba-tiba kita datang. balikan lagi nggak ada kata saya. Mau balikan lagi sama ibu. Gitu, iya. Berarti alat kelamin ibu masih pulen. Buktinya suami masih mau. Ibu kenapa nggak mau? Nggak mau Pak, udah terlalu sakit sekali Pak. Udah terlalu sakit. Sakitnya di mana? Di dalam hati Pak, di dalam jantung. Ya udah, jadi ibu maunya gimana pertanyaannya ke saya? Saya pengennya kalau memang dia itu mempunyai uang
Kalau dia punya uang, biar apa sih namanya, dia itu ingat ke anaknya gitu loh Pak Haji. ingat ke anaknya. Iya. Jadi ibu maunya uangnya saja. Iya. Alat kelaminnya nggak mau. Nggak butuh Pak. Sama satu Pada lagi. alat kelaminnya enak bu, Nggak, masih gurih. Udah basi. Wah basi, gubrak. Akhirnya saya juga minta tolong lagi Pak. Minta tolong gimana? Ini rumah saya yang di BTN itu mau saya jual. Di BTN mau dijual Iya. berapa? Ya rencananya sekitar 200 lah Pak Haji. 200 juta. Saya pengen, justru sejujur-jujurnya saya pengen umroh Pak Haji. Pengen umroh. Ya. Kalau rumah itu laku saya pengen umroh, itu tingkat saya Pak Haji. Ibu pengen umroh. Ya. Kapan mau umrohnya? Kalau rumah itu terjual Pak Haji. Kalau rumah itu terjual, kalau nggak terjual umroh apa enggak? Iya pengennya, mudah-mudahan insya Allah pengennya. Allah. Kalau nanti ada cowok ganteng kaya raya tajam melintir alat kelamin ngaceng mau nggak? Ya, kalau itu jodoh dari Allah, Hah? kalau memang itu ditentukan sama Allah, memang jodoh dari Allah, nggak apa-apa Pak Haji. Aduh. Jadi rumahnya nggak usah dijual. Nanti ada cowok ganteng kaya raya tajam melintir alat kelaminnya ngaceng ngajak ibu umroh. Ibu mau nggak? Amin, mau Pak Haji, mau. Ibu mau? Kalau untuk pengennya cuma diajak umroh kan? Nah, yang penting pengen umrohnya Yang itu. ibu mau umrohnya apa ngacengnya? Ngacengnya udah nggak pengen Pak Haji. Hah? Ngacengnya udah nggak pengen umrohnya aja. Dua-duanya. Mantap jiwa. Jadi rumah jangan dijual. Orang yang suka jual, tandanya orang nggak bersyukur. Oh, oke Pak Haji. Orang yang nggak bersyukur nanti Allah nanti nggak tambahin nikmatnya. Oh, gitu. Jadi nggak usah dijual. Iya, Pak. Ibu nanti minta sama Allah, Iya. umroh tetap umroh, tapi aset nggak dijual. Bisa. Nanti ibu tulis hajatnya. Iya. Kertasnya 2. Iya. Nah, kalau privat ibu diajarin khusus karena ibu Iya. nggak privat, Iya. ini umum. Iya. Nah, tulis kertasnya nama ibu binti, hajatnya umroh tahun 2025. Amin. Nah, nanti ibu tulis kempit di alat kelamin ibu. Yang satunya lagi bapak juga begitu sama, ini berlaku buat umum. Taruh di sebelah ibu tidur. Amin. Colek alat kelamin ibu. Nanti ini misalkan tulis ibu colek alat kelamin terkabul, colek terkabul. Amin. 99 mau tidur, 99 bangun tidur. Amin. Lakukan selama 99 hari. Amin. Nanti enggak 99 hari, nanti ini manjur. Amin ya rabbal alamin. Oh, Ya. terima kasih. Sekarang pertanyaannya gede alat kelamin ibu atau kertasnya? Nah, ibu sesuaiin aja ya. Ya Pak Haji. Yo. Ya deh, kurang lebihnya makasih. Assalamualaikum Ya, Pak Haji. ya, jangan dijual rumahnya. Yuk, bapak apa? Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari Kalimantan, Pak Haji. dari Kalimantan. Iya. Ya, Pertanyaannya apa dari Kalimantan? ya kebetulan tadi pertanyaannya masalah umroh. Saya baru pulang tadi umroh, jadi Bapak baru pulang umroh. baru tadi. Ya, mau gak dibawa nih umroh ibu ini? Itu Pak. Tubuh mau tubuh. Orang Kalimantan tuh mau bawa ibu. Hah? Orang Kalimantan. Iya, jadi ibu mau ya? Ini mau dibawa sama dia, ibu umroh. Nanti periksa dulu ngaceng apa enggak. Kalau nggak ngaceng jangan. Saya maunya yang ngaceng ya. Ngaceng Pak Haji. Ngaceng. Wah. Tepuk tangan dong. Tubuh ngaceng bu. Nanti ibu kalau tawaf jangan dipegang tangannya bapak, tapi yang dipegang alat kelaminnya sambil tawaf. Orang yang tawaf megang alat kelaminnya ngaceng, nganjur bu. Yuk, pertanyaan apa dari Kalimantan? Bapak ngaceng, pertanyaan apa bapak ngaceng? Jadi begini Pak Haji. Ya. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya punya izin travel hari umroh ini untuk keluar. Saya ingin bertanya bagaimana kira-kira agar supaya jamaah lancar, kemudian jauh dari penipuan gitu. Jauh dari perempuan. Penipuan. Penipuan. Maksudnya, Jadi gini Pak, ya. orang yang pakai celana dalamnya dibalik nggak akan kena hipnotis. Orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kena tipu. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik nggak akan kena santet. Nah, Bapak coba celana dalamnya dibalik. Orang yang pakai baju kaosnya dibalik atau ibu-ibu BH-nya dibalik nggak akan kena tipu. Nah, coba BH-nya dibalik. Bapak coba kaos kutang dibalik tiap hari. Nanti nggak akan kena tipu. Penangkalnya itu. Hah? Supaya jamaah lancar, banyak jamaah gitu. Gimana? Supaya jamaahnya banyak. Karena travel umroh gitu. Pak, Ya. orang yang pakai celana dalamnya dibalik, apalagi kaosnya dibalik, kalau dia nawarin travel, nawarin orang untuk umroh, yang ditawarin nggak bakal bisa nolak. Pasti iya. Coba Bapak nggak percaya, Bapak langsung praktekin malam ini. Bapak celana dalamnya dibalik, kaosnya dibalik, Bapak tawarin ibu ini nih.
Pasti dia mau. Pasti. Mau gak Bu? Mau toh. Coba. Jadi orang kalau pakai celana dalamnya dibalik, bapak dan ibu nawarin apa aja. Mau jual tanah, pasti dia mau. Mau jual pom bensin, pasti dia mau beli. Nah, ini cocok buat orang marketing. Jadi kalau para marketing pakai celana dalam dibalik, cocok buat nawar-nawarin. Orang yang sidang di pengadilan tidak akan pernah kalah kalau pakai celana dalamnya dibalik. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, kalau dia dibully, kalau dia dijelek-jelekin, itu yang jelek-jelekin bonus mati besok pagi. Wow, lumayan buat ngurangin penduduk, ya kan? Ngapain kita lawan? Kan kita kadang dibully itu di medsos. Nah, lumayan buat ngurangin penduduk. Jadi yang bully biar pada mati. Nah, bapak dan ibu pakai celana dalam dibalik. Saya juga begitu pak, dibalik. Ini yang bully saya udah pada banyak yang mati. Lumayan, ya kan? Ngurangin penduduk. Praktekin pak. Jadi bapak nanti nawarin, ayo ikut umroh, ayo ikut umroh. Tapi pakai celana dalamnya dibalik, sama BH-nya dibalik. Kalau yang ibu, kalau bapak kaos kutangnya dibalik. Apalagi kalau bapak remes alat kelamin buat salaman. Ikut umroh ya, ikut umroh ya, ikut umroh ya. Semua nggak ada yang nolak. Coba bapak praktekin. Gak usah jauh-jauh pak. Bapak sekarang remes alat kelamin bapak, salaman ke ibu itu. Pasti dia nggak nolak pak. Langsung mau berangkat pak. Apalagi dia lagi nyari singaceng pak. Ayo, ada lagi bapak dari Kalimantan? Siapa itu aja? Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.